Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'da, la haula wa la quwwata illa billah. Kawan-kawanku yang berbahagia, kita mulai kuliah. Semoga Allah memberkahi kita dan semua urusan kita dimudahkan Allah. Dan semoga yang punya hajat ingin menikah tahun ini semoga segera menikah. Ya, ingin menikah ketika lulus, yang ingin S2 dimudahkan Allah. Ala hadiniyah li ajli salama bijahi sayyidi wa habibi Muhammad. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Kawan-kawanku yang berbahagia, kita akan membahas tentang haji dan umrah. Haji terutama karena umrah akan dilaksanakan pada mata kuliah setelah UTS. Oke. Ayat haji itu minimal ada satu. Ayat haji ada satu. Kemudian hadisnya pun minimal ada satu. Termaktub dalam yang ada dalam buku. Quran surah Ali Imran ayat 97. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Ya. Di dalam Mekah Al-Mukarramah, di dalam Ka'bah itu terdapat ayat-ayat yang nyata, di antaranya ialah maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim ialah tempat berdirinya Nabi Yuna Ibrahim ketika sedang merenovasi Ka'bah, ya. Di tempat berdirinya Ibrahim itu dekat tempat berdirinya Ibrahim terdapat juga Hijr Ismail, ya. Hijrun artinya kamar, Ismail ya Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi Ismail alaihi salatu wassalam ialah Hijr Ismail ialah tempat bermainnya Nabi Ismail ketika Ibrahim sedang membangun Ka'bah. Dibuatlah dinding, ya, dinding setinggi dada manusia, ya, sehingga Ismail aman berada di ruangan itu. Nah, kalau di Ka'bah biasanya ada ruangan seperti separuh lingkaran, setengah lingkaran itu disebut sebagai Hijr Ismail. Dan wa man dakhalahu, siapa yang memasuki tanah Mekah kana amina, pasti akan aman. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan bagi semua manusia diwajibkan untuk berhaji man istata'a ilaihi sabila, bagi siapa saja yang mampu perjalanan. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin, dan barang siapa yang kufur atau ingkar, maka Allah Subhanahu wa taala lebih kaya daripada alam semesta ini. Nah, haji ini kenapa diwajibkan? Haji ini merupakan ibadah yang mengkombinasikan antara ibadah secara fisik, ibadah secara hati, menggunakan hati, ibadatul bil qalbi, ibadah menggunakan hati, dan kemudian ibadah menggunakan finansial atau uang, atau bahasa Arabnya amwal. Jadi ibadah haji ini merupakan ibadah yang paling komplit, ya. Ada ibadah yang hanya menggunakan fisik, contohnya sholat. Ada yang ibadah hanya menggunakan hati, contohnya syahadat. Itu bagian dari ibadah menggunakan hati. Ada yang ibadah hanya menggunakan fisik, hati dan juga uang, misalkan zakat. Ada ibadah yang menggunakan hati, fisik maupun amwal, harta, yaitu haji. Haji ini ibadah yang sangat komplit karena membutuhkan aspek-aspek itu. Dan haji ini merupakan ibadah yang sangat berat dilakukan, sehingga kewajibannya hanya dikhususkan kepada orang-orang yang mampu melakukannya saja. Minimal ada beberapa kriteria yang dikatakan sebagai manusia yang mampu. Ya, minimal ada beberapa kriteria yang dikatakan sebagai manusia yang mampu. Nah, mampu ini
ialah pertama, mampu secara fisik, fisiknya sempurna, fisiknya sehat walafiat, fisiknya tidak lemah, fisiknya kuat untuk melakukan ritual ibadah haji, perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain, atau intiqalul makan ilal makani akhar, ya, karena haji itu berpindah tempat dan dengan tempo yang secepat-cepatnya, dengan tempo yang seksama, dan harus selesai dalam waktu kurang lebih 3 sampai 4 hari. Itu haji. Makanya perlu fisik yang kuat, mampu secara fisik. Yang kedua, mampu secara batin. Keimanannya sudah cukup. Yakin terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keyakinannya kepada Allah sangat melebihi dari keyakinan terhadap manusia. Keyakinan. Yang selanjutnya, mampu secara finansial. Mampu secara finansial. Nah, ini mampu secara finansial ini ya uang misalkan bayar pesawat atau bayar kendaraan untuk PP, ya. Kemudian melunasi hutang-hutang, jikalau kamu ingin pergi haji harus lunas semua hutang-hutang yang kamu miliki. Kemudian mampu mencukupi harta yang digunakan untuk mencukupi keluarga selama ditinggalkan proses ibadah haji, ya. Kemudian kemampuan yang selanjutnya ialah kemampuan spiritual. Ya, kemampuan spiritual adalah kemampuan intelektual dan spiritual ialah kemampuan memahami berbagai macam manasik, berbagai macam proses ibadah haji yang segitu kompleksnya dari mulai manasik hingga selesai. Itu disebut sebagai kemampuan-kemampuan dalam melakukan ibadah haji. Saya ulangi. Kemampuan-kemampuan melakukan ibadah haji ada 4. Pertama, kemampuan fisik, kemampuan finansial atau ekonomi atau uang, kemampuan intelektualitas dan spiritual. Yang selanjutnya ialah kemampuan ini semua, kemampuan fisik, finansial, hati, dan intelektual ini semua ialah empat kemampuan yang jikalau kita semua sudah memiliki, maka wajib untuk melakukan ibadah haji. Nah, kawan-kawanku yang berbahagia, ibadah haji ini ialah ibadah yang terikat oleh tempat dan ruang. Tempat dan ruang serta waktunya tertentu. Ibadah haji ini hanya dilakukan pada bulan Dzulhijjah. Makanya kemudian ayyaman ma'dudat. Faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Ya, waktu-waktu yang sudah ditentukan untuk melakukan ibadah haji itu terikat. Dan apabila kamu sudah melakukan ibadah haji, maka dilarang untuk berlaku rafas, berlaku seksual. Rafas itu berbicara, melakukan ataupun hal-hal yang kaitannya tentang seksualitas. Wala fusuqa, jangan fasik berbuat kerusakan. Wala jidala fil hajj, dan jangan berbantah-bantahan. Jangan berbantah-bantahan, apalagi emosi dan segala macam. Nah, apabila kita tidak melakukan itu, maka itu baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oke, kawan-kawanku yang berbahagia. Jadi haji seperti itu. Haji seperti itu. Jadi jikalau kita mampu berhaji artinya Allah Subhanahu wa taala telah panggil diri kita sebagai seseorang yang telah diizinkan untuk menginjak, untuk mendatangi Baitullah, rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Haji itu ada 3 macam jenis haji. Pertama, ada haji ifrad. Haji ifrad ialah haji yang dilakukan secara sendiri. Haji yang dilakukan secara sendiri. Nah, haji ifrad ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang dekat wilayahnya dengan Makkah Al-Mukarramah. Haji ifrad ini ialah seseorang yang berniat melakukan haji tanpa umroh pada bulan haji. Dengan kata lain, dia hanya melaksanakan ibadah haji saja dan umrohnya terpisah, tidak dilakukan pada bulan-bulan haji. Jadi
Kaifiyahnya itu setibanya di kota Mekah, dia kemudian melakukan tawaf kudum, yaitu tawaf kedatangan di kota Mekah. Kemudian tawaf itu mengelilingi Ka'bah ya. Kemudian sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Setelah itu sa'i antara Bukit Safa dan Marwah. Dan tanpa bertahalul. Lalu menetapkan diri dalam kondisi ihram. Dan kemudian selalu memakai ihram hingga pada waktu tanggal 10 Dzulhijjah baru kemudian melakukan tahallul. Nah, kemudian haji yang selanjutnya itu ada disebut sebagai haji tamattu. Haji tamattu ialah seseorang yang mendahulukan proses umroh lalu kemudian dibarengin dengan haji. Haji tamattu ini ialah seseorang yang berihram untuk melaksanakan umroh pada waktu bulan haji 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ketika memasuki kota Mekah, kemudian menyelesaikan umrohnya dan kemudian melaksanakan tawaf umroh dan tawaf haji dan seterusnya, memotong pendek rambutnya dan hingga datangnya waktu hari-hari tarwiyah, yaitu tanggal 8 Dzulhijjah. Pada 8 Dzulhijjah kemudian mereka melaksanakan haji secara sempurna. 8, 9, 10, 11, 12, 13 sempurna, dan itulah dikatakan sebagai haji tamattu. Nah, ada haji qiran. Haji qiran ialah seseorang yang berniat melakukan haji dan umroh secara sekaligus. Niatnya langsung niat haji dan umroh secara sekaligus. Ihramnya pun dalam rangka haji dan umroh. Apakah boleh? Sah. Karena dua niat dilakukan dalam satu perbuatan itu sah. Ini haji ya, terutama soal haji. Ketika perbuatan itu sama, misalkan gini, seperti puasa. Puasa, kamu pernah tidak berpuasa Ramadan, batal 2 hari misalnya. Kemudian kamu melakukannya pada hari Senin dan Kamis. Kamu niat membayar puasa Ramadan hari Senin dan Kamis. Dan kamu niat juga untuk sekalian melakukan puasa sunnah Senin dan Kamis. Itu juga dibenarkan. Asalkan pertama niatnya ialah niat membayar puasa Ramadan. Nah, seperti pula haji dan umrah. Dengan satu niat, tapi dengan 2 niat, dengan satu perbuatan itu dibenarkan juga. Nah, ini termasuk bagian dari haji qiran. Nah, haji qiran seperti itu. Kemudian kawan-kawanku yang berbahagia, haji ini riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha kataba alaikumul hajj, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kalian semua untuk berhaji. Faqamal Aqra ibnu Habis faqala afi kulli amin ya Rasulullah. Kemudian Aqra bin Habis bertanya, apakah setiap tahun ya Rasulullah? Karena Nabi menjawab, lau qultuha la wajabat. Apabila aku mengatakannya, maka mesti wajib setiap tahun. Al-hajju marratan fama zada fahuwa tatawwu'un. Haji itu diwajibkan hanya sekali seumur hidup. Dan siapa saja yang melakukan lebih dari satu, maka dikategorikan sebagai tatawwu', sukarela atau sunnah. Hadis riwayat khamsah. Kawan-kawanku yang berbahagia, bahwa haji dan umrah ini merupakan syariat Allah Subhanahu wa taala yang kelima. Syariat penyempurna. Kita bisa dikatakan sempurna iman dan Islamnya kalau sudah melaksanakan haji dan umrah ini. Nah, haji dan umrah ini syariatnya hanya seumur hidup sekali. Haji. Ya, oleh karena itu, karena syariat ini, maka kemudian pemerintah Saudi Arabia menetapkan, karena semakin banyaknya manusia-manusia yang ingin umrah, ingin haji, menetapkan setiap siapa saja yang ingin melaksanakan haji lebih dari satu, maka wajib menunggu 10 tahun lagi setelah proses kedatangannya di Mekah. Jadi setiap tahun 2010 masuk Mekah untuk haji. Dia bisa haji lagi minimal 2020, 10 tahun. Nah, untuk umroh dia bisa melakukan umroh lagi kalau sudah lebih dari
2 tahun. Sudah lebih dari 2 tahun. Jadi tidak ada umroh progresif maupun tidak ada haji progresif. Ini dalam rangka apa? Semakin banyak minat seseorang untuk melakukan haji dan umroh. Oleh karena itu pemerintah Saudi membatasi proses haji, proses masuknya jamaah-jamaah haji progresif maupun jamaah umroh progresif ini. Oke kawan-kawanku yang berbahagia, esensi dari haji itu bukan hanya melulu soal ibadah individual, bukan hanya melulu soal ibadah secara personal. Hakikatnya dalam haji ini Allah Subhanahu wa taala menghendaki kesesuaian antara ibadah personal maupun ibadah sosial. Nah, saya mengutip pendapat guru saya yaitu Profesor Dr. Ali Mustafa Yaqub, beliau guru besar di UIN serta di Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an, ya. Beliau termasuk pengasuh Darussunnah, pengasuh pesantren Darussunnah. Beliau berpendapat apa dalam sebuah bukunya? Beliau mengatakan bahwa kewajiban haji seorang muslim itu hanya sekali. Jikalau ada seorang muslim haji lebih dari sekali dan tetangganya, sekelilingnya serta daerah itu sedang dalam kondisi sulit, masyarakat sedang dalam kondisi sulit, maka kesunahan haji yang berkali-kali itu gugur karena ada kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan sama muslim terhadap muslim yang lain, terutama muslim-muslim yang sedang mengalami kondisi yang sulit. Oleh karena itu Profesor Dr. Ali Mustafa Yaqub itu mengatakan sebagai haji pengabdi setan atau haji penyembah setan. Mereka ialah sekelompok haji yang selalu berulang-ulang kali berangkat namun tidak peka atau menafikan kepentingan-kepentingan sosial. Dia berangkat haji, tetangganya tidak bisa makan. Ini sebuah kezaliman. Dia berangkat haji, ada masyarakat sekitar situ tidak bisa sekolah, tidak bisa mengenyam bangku pendidikan, tidak bisa menafkahi keluarganya, tidak bisa memberi makan keluarganya. Hakikatnya dari esensi haji ialah menjadi haji yang mabrur, laisa lahul jaza' illal jannah. Tidak ada balasan kecuali surga. Caranya apa? Caranya apa? Ialah menggunakan segala macam kelebihan atau rezeki yang telah Allah anugerahkan untuk membantu sesama muslim, membantu muslimin muslimat yang sedang dalam kondisi kesulitan, terutama di tengah pandemi seperti ini. Jadi jikalau kita mampu, mari kita bantu sekeliling kita, minimal keluarga kita dulu kita bantu. Kalaupun kita tidak bisa membantu mereka, minimal kita jangan berlaku zalim terhadap mereka. Kalau tidak bisa berbuat baik, minimal kamu jangan berbuat maksiat. Kalau kamu tidak bisa menolong, minimal kamu jangan menyakiti mereka. Kamu kalau tidak bisa berbuat soleh, minimal kamu jangan melakukan sebuah kemusyrikan, minimal itu. Oke kawan-kawanku yang berbahagia, cara kita berlaku amal soleh terhadap muslimin muslimat atau disebut juga ibadah sosial, itu supaya apa? Illa bihablim minallahi wa hablim minan nasi wa ba'u bighadabin minallah. Ya, kecuali tali-tali Allah dan tali-tali manusia ini terikat kuat dalam satu tali, yaitu tali keislaman. Hablum minan nas wa hablum minallah itu terpaut menjadi satu tali, yaitu tali keimanan dan keislaman. Inilah yang menyatukan kita. Kita menjadi muslim yang taat, tidak menghalangi kita untuk terus berbuat baik kepada sesama. Semoga kita semua menjadi sekelompok orang yang terus memiliki sifat empati, ya, sikap empati terhadap sekeliling kita, mampu peka terhadap perubahan zaman, peka terhadap sekeliling kita, terutama kepada kaum-kaum termarginalkan, kaum-kaum yang tersingkirkan, terpinggirkan. Mari kita bantu bersama, mereka supaya mereka semua mendapatkan kesejahteraan. Ya, kalaupun kita belum bisa bantu, minimal kita jangan meminta. Ya. Karena al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah.
kita jika tidak mampu minimal jangan meminta. Mari kita berusaha sekuat tenaga, sekuat pikiran, sekuat kemampuan kita untuk mensukseskan diri kita. Jangan pernah kita ngemis. Jangan pernah kita meminta apapun itu terhadap siapapun itu. Supaya tidak ada balas budi antara kamu dengannya, tidak ada balas budi antara dia denganmu. Supaya seperti itu. Sehingga terjadi hubungan yang harmonis. Oke kawan-kawanku yang berbahagia, mari kita tutup kuliah kita ini, kuliah singkat ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jikalau ada yang bertanya, kalau ada yang bertanya silakan bertanya. Monggo yang bertanya. Pak, jadi saya mau nanya Saya, soal Pak. puasa, Pak. Silakan. Alhamdulillah. Silakan Dimas. Pak, saya mau nanya Pak. Dimas apa siapa nih? Saya Isniar mau nanya. Saya, Pak. Hah? Siapa yang mau ngomong nih? Ayo. Saya Pak mau nanya, Pak. Hah? Ya udah yang perempuan, Maaf, yang perempuan, Pak, yang ya, Pak. perempuan. Saya Yunita. Pak mau nanya, Pak. Yunita ya? Yusniar, Pak. Yusniar. Yuk, Yusniar. Kan di puasa ya, Pak ya. Jadi kan puasa itu kayak ada puasa yang ini loh, Pak. Selain puasa sunnah Senin sama Kamis. Nah, setiap mau kan ada tanggal-tanggalannya itu loh, Pak, kayak puasa Syuro itu. Nah, tapi kita ini halangan yang kemarin, waktu puasa kemarin itu belum selesai, Pak, buat ganti yang ini pas puasanya itu, karena kan datang haid tuh. Belum sempat ganti, cuman udah ada puasa kayak gitu. Itu bisa nggak ya, Pak, ya, kita ngelaksanain puasa Syura itu karena kita belum selesai ganti halangan yang ini, Pak, puasa yang karena halangan itu. Double maksud kamu gitu. Oke, kita nanti akan saya Harusnya kan jawab. ganti dulu. Akan saya jawab. Kita tetap diwajibkan, sama. tetap diwajibkan untuk puasa bayar hutang atau puasa bayar hutang Ramadan dulu, kemudian baru puasa sunnah yang lain. Tetap aturannya seperti itu. Apakah sah puasa sunnah? Sah puasa sunnah, tapi kamu tidak menggugurkan kewajiban bayar hutang puasa Ramadan kamu. Dan itu merupakan perbuatan yang sia-sia buat saya. Perbuatan yang sia-sia. Perbuatan yang baik, yang benar ialah kamu niatkan puasa Syawal atau puasa Muharram kamu atau puasa Syuro kamu atau puasa Rajab, Sya'ban kamu. Niatkan pertama, ketika kamu pas ketemu hari-hari yang disunahkan, niatkan pertama untuk membayar puasa Ramadan. Yang kedua, karena kebetulan pas hari itu hari-hari yang disunahkan, kamu otomatis akan mendapatkan puasa sunnah itu. Jadi sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Oke, saran dari saya seperti itu ya. Dan ini waktu kita terbatas, kita akan close dan kita akan tanya jawab di grup WA. Oke ya. Akhirul kalam, Allahumma fiqh wa qawmi tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.